الصلاة على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di waktu pagi ini kita kembali dihidupkan oleh Allah setelah kita dimatikan mati kecil, saya tidur, kemudian kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat sebelum tidur tadi malam, seandainya kita tidak dibangunkan oleh Allah lagi, itu namanya lagi. Siapa yang bisa menghalangi kita? Kalau kita bisa bangun lagi, siapa yang bisa menghalanginya? Tinggal nunggu nagaswida atau bunuh. Ya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Masih bisa kita mungkin hawa subuh ini dan kita bisa langsung beribadah kepada Allah. Ini karunia besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak semua orang bisa seperti itu. Maka kita diberikan oleh Allah nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Pengurus masjid Hakul Yakin AA lor, maksudnya lor AA. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dan pengurus jamaah, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya anak-anak ataupun adik-adik dari pejuang kemakmuran masjid, mudah-mudahan semua juga istiqomah. Amin. Untuk istiqomah itu berat. Maka sampai dikatakan seorang ulama, al-istiqomah afdalu min alfu karamah. Bahwa istiqomah biarpun dikit gawainya itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Jadi kalau ada karomah, orang itu dibasih oleh Allah, bisa umpamanya jalan tanpa tanpa pesawat atau tanpa mobil kendaraan, maka yang begini dia lagi dan itu. Ada orang yang bisa menghilang. Saya juga bisa menghilang, tapi balik pintu. Maka itu istiqomah itu lebih afdal dari situ. Maka kata Rasulullah, pekerjaan yang bagus itu adalah dawamuha wa in qalla. Biarpun dia sedikit tapi kontinu. Ini suara atas atau suara bawah? Dawamuha, dawam artinya adalah kontinu. Terlalu besar. Coba sekitar baik. Yang di pasar dulu biarlah mereka sesuai. Semalam juga aku ceramah kuat yang di atas, tapi di bawah tak ada suaranya. Bunuh di belakang ini. Kita ini hobi kadang-kadang memang itu. Suara di atas nyung, tapi yang mesti dikit. Itu untuk membangunkan subuh namanya. Ya. Jadi yang di luar sepeda. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita kepada Allah supaya selalu diberikan oleh Allah insyaallah istiqomah. Amin. Ayat yang saya baca tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Mereka yang mengatakan rabbuna Allah tsumma istaqamu, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, atau bahasa kita sekarang setelah dia bersyahadat
kemudian dia istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun-temurun dengan mereka. Apa kata malaikat ini? Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan ada rasa takut, ada rasa sedih, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah mereka kabar gembira, mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Apa Bapak Ibu? Surga. Bukan kaplingan tanah, surga nian. Allahu Akbar. Ya. Bagi mereka yang istiqomah selalu berbuat baik di jalan Allah, termasuk seperti pagi hari ini, mudah-mudahan insyaallah kita selalu dikasih oleh Allah kabar-kabar baik melalui malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzal itu artinya saling turun, musyarakah, ya. Bukan cuma sekali baik turun, tapi turun temurun, bergantian. Apa kata malaikat ini dengan kita? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Yang membuat kita hidup ini galau kan yang ini. Takut, sedih. Takut tak dapat duit dah. Takut tak dapat bini macam ini. Takut dan tidak ada rezeki. Termasuk takut dengan uang, nanti mati. Itu yang paling banyak, itu takut mati. Sampai takutnya kadang-kadang mati tidak mesti lagi memang itu. Memang yang itu maksudnya bisa dua. Ya. Jangan kedekatan ini kaki mati, kaki nular mati. Padahal tidak ke masjid juga mati juga memang itu. Ya. Kita kadang-kadang salah persepsi. Tapi malaikat ini ngomong wala takhafu wala tahzanu. Jangan kalian bersedih. Kita ini banyak sedih, sedang buntu sedih, sedang ada sakit, ujian oleh Allah kita sedih, ya. Ada masalah kita sedih. Ada orang yang kayak kita sedih. Tapi orang yang istiqomah tidak ada rasa sedih, karena hidup ini cuma sekedar ladang untuk ujian. Nanti hasilnya itu adalah di akhirat. Nah, kita ini cuma nanam baik Bapak Ibu, cuma nanam baik kita di dunia ini. Nanti untuk hasilnya itu di akhirat. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar untuk tausiah ini. Nanti mungkin kalau ada kesempatan boleh untuk tanya jawab aja. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rabiul Awal seperti ini kita diingatkan dengan 3 yang dirasakan, peristiwa yang dirasakan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah untuk Rasulullah SAW, beliau dilahirkan juga di Rabiul Awal. Yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad, beliau hijrah di Rabiul Awal pula. Dan yang ketiga beliau juga, para ulama sepakat bahwa beliau adalah diambil oleh Allah juga di Rabiul Awal. Maka ketepatan dengan 3 hal ini pula saya mengajak singkat saja, mari kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah, ya. Saya sudah berniat dan saya ajak pula berniat kawan-kawan berazam dengan Rabiul Awal ini. Insya Allah kita berniat memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Amin. Amin. Salah satu tanda cinta kita dengan Rasulullah adalah dengan bersolawat kepadanya. Betapa banyak orang ini peringatan, tapi kadang-kadang di peringatan itu tidak ada yang diambil hikmahnya. Nah ini saya minta hikmahnya satu ini baik. Perbanyak solawat dengan Rasulullah. Coba sama-sama kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak usah kita ributkan masalah lafaznya, ya. Ada yang Muhammad langsung pakai Nabi Muhammad, ada yang pakai Sayyidina, tidak masalah. Sayyidina itu arti bahasa kita ini yang mulia, ya. Masa nggak boleh sih kalau katakan Nabi Muhammad yang mulia? RT baik bilang yang mulia. Itu Ustaz Safari bukan? Iya. Depan. Sini jalan. Ustaz Safari ini kan senang didorong.
Pinang. Tanam pinang rapat-rapat. Sudah Anda kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Hal ini tidak ada khilafiyah. Semua para ulama sepakat dengan itu karena memang ini adalah ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat pun bersolawat dengan Rasul. Masa kita yang apa namanya ini, yang masih hidupnya ucap-ucap, kata orang India cai-cai yang artinya masih banyak dosa, ya kan? Maka paling tidak pagi hari ini saya mengajak bagaimana kita memperbanyak sholawat dengan Rasulullah SAW. Waktu duduk, waktu jalan, waktu ada masalah, apalagi banyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tidak mau pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah semuanya benar. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya kita memperbanyak sholawat dengan Rasulullah? Apa rahasianya kita bersolawat dengan Rasulullah? Yang pertama, dengan bersolawat hati tenang. Saya coba nanti atau coba masing-masing. Ketika bersolawat itu ada tidak terasa detak hati itu? Ada tidak rasa tenang? Kalau tidak tenang sampai berarti kurang sehat Bapak itu. Saudara seorang, saya Ustaz mau sholat tak sholat masih itulah berarti kau bermasalah. Ya? Sama kalau dia makan tak makan masih kenyang itulah. Atau makan tak makan masih itulah tak kenyang berarti penyakit mah Bapak itu. Kalau pengantin baru banyak yang penyakit mah sekarang. Mama. Ketika ada orang bilang, Ustaz aku zikir tak zikir dengan Allah itu juga masih biasa-biasa itulah, berarti Anda belum termasuk yang dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila akhir ayat. Kalau orang yang beriman itu baru disebutkan Allah baik, bergetar hati, ya. Baru dengarkan azan Allahu Akbar ado. Yang kedua, bertambah iman. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, saya minta resep ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, amin. Salah satu rahasia bersolawat dengan Rasulullah, fadilahnya hati akan tenang. Hati tenang inilah yang kita cari. Tanyalah orang-orang yang warung itu Bapak, ya mungkin ada juga di sini yang punya warung, nunggu toko. Kalau ditanya ngapa kau nunggu toko, ngapa kau penjualan, pasti jawabannya, aku kepengen dapat duit. Terus kalau kau dapat duit, biar aku bisa membeli sesuatu yang semua yang saya sukai. Kalau saya sudah memenuhi semua yang saya sukai, hati saya akan tenang. Pasti itu tujuannya. Ngapa Bapak harus ke kantor pagi-pagi sudah berangkat? Jawabannya nyari duit. Karena tak kata orang kalau tidak ngantor dapat duit, tidak begawe tapi dapat duit, itu maliang namanya. Rombongan yang kita tonton di TV itu, yang banyak dapat duit tapi tidak bekerja, koruptor bahasa keren. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang dicari itu adalah ketenangan. Tapi insya Allah dengan bersolawat hati tenang. Coba sama-sama kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal 5 kali setiap orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Terasa hati itu tenang, jadi lapang. Lapang inilah yang dicari orang Palembang.
Woi kau di lapang ni yang dibawa sekarang. Woi si anu lapang ni ya sekarang. Lapang dia ngaku baru jual rumah. Rumahnya dah dijual, tinggal lapangannya baik. Bukankah kata-kata ini selalu kita sebut lapang. Maka sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya lapang hati ketika menghadapi Fir'aun. Rabbi shrah li sadri, lapang hati. Kalau hati sudah lapang, nah, kata Pak Agim itu dalam lagunya ini, kalau hati sudah lapang, ya semuanya akan terasa lapang. Mau galah rumahnya 2 kali 3 atau 3 kali 4, kalau hatinya lapang terasa lapang. Tapi banyak orang yang rumahnya luas, hatinya sempit. Jadi rumah yang besar itu jadi sempit, jadi miskin juga berarti. Yang dicari itu adalah ketenangan hati, kelapangan hati. Alhamdulillah. Maka dengan bersolawat, insya Allah hati akan tenang. Coba nanti yang punya masalah, mungkin sedang punya masalah, bersolawatlah seharian ini. Kalau penting duduk baik, Allahumma sholli ala sayyidina. Tunggu sampai sore. Apa hasilnya? Ini kadang-kadang belum dicoba lah sudah menjawab duluan kadang-kadang. Ustaz ini ampun ini. Coba dulu, aku nak datang sini bawa oleh. Aku nak bawa duit KT. Sebagaimana kamu ngasih duit juga dengan KT. Berarti sama-sama tak KT, saling tolong bayar. Ini yang pertama. Insya Allah kata orang Mesir itu dalam madahnya itu, faida kunta fi ghayyin fasalli ala nabi, faida kunta fi masyaqqatil hayat fasalli ala nabi. Kalau kau sedang ada dalam hati yang sempit, maka berselawatlah dengan Rasulullah. Ya. Kalau kau sedang punya masalah, bahasa masalahan, berselawatlah dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian sekarang banyak lapas selawat, asal apapun intinya berselawat dengan Rasulullah tidak ada masalah. Sekarang kan macam raqat aina ya sauqan, terus walitaib, yang ujung itu fasalli ala nabi, fasalli ala Muhammad. Yang kadang-kadang bermasalah itu cuma satu, salatullah, salat. Kadang-kadang bacaannya yang enggak benar. Salaitullah, salah baru dibuat. Kita kadang-kadang kan tajwidnya tak benar, ucapannya tak benar. Sama dengan ibu-ibu, dikit-dikit nyanyi, kapan datang pejabat, mulai itu posidahnya itu. Ya dana, ya dan ternyata membangun menara di tempat itu. Minta dana maksudnya. Ya dana, ya dana terus. Insyaallah, sama dengan rasanya sudah sampaikan tahun kemarin di sini. Janganlah asal nyanyi baik kaki hidung kepala itu, yang ujungnya itu aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah di kali mana itu istri Nabi kita Bapak Ibu ya, tidak sopan, tidak bagus. Mau kalau maksud itu Siti Aisyah yang samping rumah itu, aku tahu yang mana, yang jelas itu kurang bagus ya, sampai diminta tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur dalam siksa. Ya Allah, istri Nabiku, janganlah dipakai Siti Aisyah. Mungkin ada yang main rebana itu sudah berhenti kau ini. Cari nama yang lain banyak seperti itu ya. Apa Siti Kelembungan, Siti Betok. Aku kadang-kadang risih dengan aduh Siti Aisyah, ya Allah, istri Nabiku itu sampai dibilang tidak main, tidak sembahyang, tidak puasa. Yang paling naif itu apa? Mandi di kali. Di sana tak ada kali yang jalan, sungai Busiano.
itu kering galau. Mudah-mudahan yang belum pernah berangkat ke Madinah ini mudah-mudahan segera diberangkatkan oleh Allah. Lalu umroh, amin. Ya, kalau kamu syarat akan yang namanya aku jadi tidak ada masalah. Yang penting pikirkan ongkosnya juga ya kan. Masya Allah. Karena ini Bu, yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah itu mudah-mudahan tambah dekat hatinya insya Allah dengan Rasulullah, amin ya. Apalagi berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dikasih oleh Allah kasih sayangnya dengan kita ya. Fasollah alaihi asyara, maka Allah pun memberikan solawat kepada kita. Kalau Allah bersolawat dengan kita itu bukan seperti solawat kita, bisa bermakna adalah kasih sayang. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka manfaat yang kedua yang kita rasakan ketika kita berselawat dengan Rasulullah, insya Allah menjadi sarana kita disayangi oleh Allah, amin. Apalagi yang kita cari hidup ini kalau Allah sudah sayang dengan kita. Baik, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siapa yang ngomong itu? Rasul. Kalau kalian kepengen disayangi oleh Allah, kalau kalian memang sayang dengan Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah, kalian akan disayangi oleh Allah. Nah, sebelum mengikuti itu biasanya berbanyak dengan sholawat. Dulu ketua depan itu, ini ketua kemakmuran masjid. Lama tadi ceramah dulu di masjid yang lain. Saya bilang habis ceramah tolong hadir lagi. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang banyak selawat dengan Rasulullah, insya Allah akan dikasihani, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, saya rasakan yang ketiga ini, ternyata dengan bersolawat kepada Rasulullah akan diberikan oleh Allah jalan kemudahan dan insya Allah rezeki. Amin. Amin. Saya baru rasakan kemarin, tapi saya direkam. Saya punya kesulitan, bukan kesulitan lah, artinya ada problem dikit, ya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Saya harus ada yang saya selesaikan kaitan dengan pesantren. Besar yang harus diselesaikan. 2,5 M. M itu M-nya bukan ember, dan bukan seperti yang si apa itu yang bilang ada duit 2 triliun. Kiri pakai ya Allah, masa ngomong ada duit 2 triliun sampai sekarang tak hati duit itu. Kapolda lebih gara-gara itu tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cuma minta dengan Allah kemarin baru cerita itu. Dua yang saya ini kan, yang saya buat tawassulnya itu, wasilahnya tadi, perantara. Pertama sholat duha, yang kedua setelah duha itu aku selalu bersolawat. Aku minta ya Allah, berikan aku bukti bahwa solawat yang selama ini saya ucapkan dan hari ini, berikan aku jalan keluar dari kesulitan saya. Sulit bagi saya itu Pak, sulit Pak, harus dibayarkan 2,5 M itu duit baru itu Pak. Masya Allah. Tapi ternyata dengan duha, dengan sholat duha dan sholawat itu, dengan izin Allah, alhamdulillah, semua diselesaikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara kekuasaan Allah. Allah memberikan itu dengan kita dengan cara Allah, dengan kekuasaan. Sama yang saya ceritakan kemarin, ada anak umur 26 tahun belum nikah, ikut duha terus. Ternyata dia bilang, Ustaz, dengan duha 3 bulan saya sudah naik gaji saya jadi 6 juta. Dari 3 juta jadi 6 juta. Begitulah cara Allah memberikan. Subhanallah.
Orang mati-matian untuk mendapatkan 3 juta itu, dia santai aja, cukup dengan 2 saja. Akhirnya dia dapat jodoh. Nah, istrinya juga PNS, gajinya 3 juta, sama baik. 3 juta dapat 3 juta jadi 6 juta kan? Begitulah cara Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Sama dengan kita ini. Cara Allah memberikan kita apa namanya duit. Anggaplah kita bicara tentang duit sekarang. Aku tahu masalah. Kalau masalah duit agak terbuka mata istri. Yang ngantuk langsung melek gitu. Kita dibuat oleh Allah caranya untuk mendapatkan duit itu dengan sehat. Dengan kita sehat begini, alhamdulillah tidak mengeluarkan duit. Betul? Saya baru 3 hari yang lewat ditelepon seseorang. Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, doakan saya supaya sehat. Ngapu gue bilang, saya ini disuruh dokter harus di apa? Amputasi. Pokoknya dipotong lah. Kadang-kadang bahasa sulit, kadang-kadang ini masing-masing itulah isinya. Kaki saya ini Ustaz harus dipotong karena sudah bernanah terus, sudah ini yang cara lain kecuali harus dipotong itulah. Di mana sudah dipotong itu? Insya Allah Singapura. Berapa koronnya biayanya? 3,5 M. Allahu Akbar. Tolong Ustaz, katanya bantu saya menjual ruko saya. Kira dia nak nyuruh aku beli. Kau kira duit itu aduh membeli maksudnya itu. Jualkan dulu Ustaz. Aku kalau pajak bulan-bulan ini berangkat itulah 3,5 M. Padahal sakitnya cuma di sini. Rukonya ternyata yang jadi korban. Kalau rukonya tinggi, kakinya cuma sampai sini. Apa yang ingin saya katakan? Begitulah cara Allah memberikan rezeki dengan kita. Dengan sehat ini, Bapak Ibu, sehat ini mahal. Siapa tahu ada yang tak tahu? Maksud aku beritahu baik. Ada dia kadang-kadang. Buktinya diajak sholat beda kali. Apalagi ada sholat duha, sholat tahajud. Rasulullah SAW, beliau setiap hari kebiasaan beliau tidak ditinggalkan. Pertama adalah sholat tahajud di malam hari, sholat duha. Yang ketiga selalu berwudu. Beliau berusaha sholat di masjid. Beliau selalu istighfar, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak istighfar itu juga ternyata mendatangkan kemudahan. Alhamdulillah. Beliau juga selalu bersedekah. Setiap hari ada sedekah. Itulah Pak Ketua pengurus masjid. Ini paling tidak gawe-gawe ini rombongan pejuang kemakmuran masjid ini juga ikut sedekah. Ya, saya juga sedang itulah ini. Ya. Sedekah, datang ke tempat sedekah, karena di ongkos tak terhitung kamu ongkos aku. Kamu lah pernah ngasih aku pernah ongkos balik ceramah dulu hampir 10 juta kemarin. Itu hampir jauh maksudnya itu. Dan tapi kan sedekah. Makanya saya bilang kalau saya datang atau jam kami datang kamu tidur itu kebangetan itu kadang-kadang. Sebenarnya sedikit apa kata singgung kalau aku datang ke sini. Kami datang mau tidur apalagi langsung mencari senderan tidur itu biasanya cepat mati. Bapak, sedekah kan bisa dengan senyum pun sedekah. Membuat orang jadi mudah sedekah. Membantu orang yang sulit sedekah. Jangan dikira sedekah itu harus duit 100.000. Sudahlah paling-paling 2.000 kadang-kadang. Dan kita pernah sedekah mencari yang paling kecil di kantong kita. Sudah kecil, paling buru-buru duit ini. Mama pernah sekali cerita kawan aku yang pengurus masjid. Biasa di masjid dia itu karena agak kecil masjid itu. Kalau habis Jumat itu kapan hitung celengan itu paling-paling ya 10.000, 5.000. Malah kecil-kecil. Sekali itu bertemu dengan duit 100.000 hanya, Masya Allah. Ternyata mereka ada tamu agak jauh,
pasti dia sopan sampai dimulus-mulusi duit itu. Sudah dimulusinya begini, sedang begini-begini memulusinya apa? Datang bapak yang tadi yang kamu jauh itu. Nah apa Pak Haji? Kata budak-budak senang, kata, nah Pak Haji apa kabar? Maaf, aku tadi salah ambil. Yang 100.000 dirubah lagi 10.000. Itu data haji namanya. Hari kita basah. Itu cepat mati dah. Nah kalau salah kasih memang 100.000 dan 10.000, ikhlaskanlah. Karena insya Allah bersedekah itu tidak pernah akan membuat kita rugi. Begitulah kira-kira. Insya Allah Rasul kita setiap hari ada sedekah. Sudahkah kita ada program itu? Saya udah bilang dulu kan di sini. Tidak bisa kita sedekah dengan duit, tidak bisa. Udah sedekah dengan Allah di sini baik. Sedekah melalui rumah Allah ini Ustaz. Sapu atau tukang jadi tukang azan jadi dah. Tukang azan bukan murah. Siapa yang azan tadi? Akan pernah saya contohkan yang di mana? Tukang azan di masjid-masjid sekarang susah Bapak. Tuh kan. Sampai kadang-kadang error azannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Anak muda belum bangun. Setuan. Allahu akbar. Allahu akbar. Kapan sekali dengarkan suaranya bagus ini, ternyata tipnya belum dimatikan. Azan masih dari TVRI, azan dari RR. Ternyata yang azan itu radio. Masya Allah. Apalagi sekarang ini di musim ada prestis. Ya Allah. Masjid banyak tukang azan. Bahkan sekarang tuh yang banyak ngaji di masjid itu almarhum Ustaz Nawawi Denci. Beliau sudah meninggal tapi masih terus. Nah, yang di masjid itu yang langsung terkait lagi. Ya. Masya Allah. Muammar yang masih banyak. Ntar lagi nanti Ustaz Safari. Iya. Nanti sudah meninggal mau meninggal. Masya Allah. Ya ngaji langsung nanti lagi yang baca langsung megang Quran. Hingga rekaman apa? Sama baik kan ilmu aku dulu masih kecil. Muammar yang saya hidupkan. Aku tukang azan dia. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan sholawat bisa mendatangkan rezeki, memudahkan hidup kita. Amin. Amin. Coba dulu dites dulu satu hari ini. Kalau sudah dites kata orang Arab, jarrib walahin takun arifan. Experience is the best teacher. Kalau kita insya Allah sudah teruji, maka semakin yakin. Ya. Kalau kita ngomong sedekah itu mendatangkan rezeki, tapi nggak pernah mencoba, itu yang galak tak percaya itu. MJN namanya, Mak Jolas Nia. Iya kan? Kapan ngomong dengan bersolawat pasti begini, dia dewek dah galak bersolawat, ya kan? Dengan berzikir insya Allah begini. Tapi dia mau berzikir, coba berzikir sekarang. Zikir dulu seharian ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang baca itu kata Rasulullah, maka dia keluar dari kesulitan juga. Cobalah nih Bapak Ibu. Nabi apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus, kenal Nabi Yunus? Kenal di mana kamu? Nabi Yunus itu, Masya Allah, beliau dia apa itu? Ditelan oleh ikan, anggaplah ikan paus apa tahun ini, ikan, ya. Subhanallah, sampai di 3 kegelapan. Para ulama bilang 3 kegelapan. Gelapnya pertama di malam hari, ya. Yang kedua gelapnya itu di dalam baju, bukan baju sungai Musi, laut, ya. Yang ketiga gelap di dalam perut ikan. Pernah tidak kehidupan kita lebih berat dari itu? Nah itu baik kira-kira. Tak ngerti juga, udah berhentilah. Mabelan saya. Nabi Yunus ini gelap di dalam baju, gelap di malam hari, ya. Ditambah pula gelapnya itu di dalam perut ikan itu nih.
bukan di atas ikan, di dalam perut. Tapi dengan kalimat itu ternyata ini kan Allah mengajari kita melalui Nabi Yunus tadi, supaya kalau kita punya masalah juga punya kesulitan, ternyata bisa. Dengan kalimat itu diulang-ulang oleh Nabi Yunus dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa keluar deh, langsung termuntah ikan itu. Sudah nyambung belum kira-kira? Ini kamu yang muda-muda beda, yang tua-tua kalah sudah, yang muda-muda ya. Kamu tuh banyak masalah, tahu aku udah lihat dari nilainya baik semua. Tapi kalau sudah sholat begini tenang semuanya, betul? Masya Allah. Tapi jangan munafik kita banyak permasalahan hidup. Saya sering bilang, kalau ada orang mengatakan teka-teki masalah hidup itu, orang tidak ngerti tentang mana masalah. No problem hidup ini. Kalau kau no problem, gantilah berarti peci kau. Peci yang murah, yang berat kecil, dan ujung-ujung kepala itu no problem. Kita banyak problem. Mestinya baca Quran tapi tidak baca Quran sehari, problem. Nabi kita setiap hari baca Quran. Sebelum matahari terbit beliau selalu membaca Quran. Itu yang saya bilang tadi, 7 kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Mestinya kita harus sholat duha, tidak sholat duha berarti masalah. Mestinya kita harus sholat malam, tahajud, tidak sholat tahajud, masalah. Cuma kita ini memang kupikirkan enggak. Permasalahannya kan di situ. Ketika Rasulullah setiap hari bersedekah, kita mampu enggak bersedekah setiap hari? Buat problem. Ternyata untuk mendapatkan rezeki itu bukan hanya dengan banting tulang, itu selalu saya bilang. Allah memberikan rezeki itu ada dari zikir, ada pintu rezeki itu juga dari istri, dari anak-anak, dari kawan, dari orang tua, dari bersedekah dan lain sebagainya. Ikhwatin iman yang saya hormati dan rahmati oleh Allah, ini poin yang ketiga ini, mudah-mudahan kita juga dibuat oleh Allah keluar dari kesulitan, ya. Termasuk tadi dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sambil duduk juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Sedang di mobil, sedang jalan kaki, ya. Sedang berbaring, karena kita disuruh oleh Allah supaya zikir itu segala adalah waktu berdiri, duduk, berbaring, supaya selalu ingat dengan Allah. Sekarang poin yang kedua, ingat dengan Rasulullah. Maka yang keempat dengan sholawatan, insyaallah Bapak Ibu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan sholawat kita terhindar dari berbuat maksiat. Amin. Pada jam bagus suruh. Itu tonton berarti sudah mulai seperempat jam lagi, itu maksudnya kan? Masih 5 jam ini, tidak ngomong gitu. Kalau di jam yang lain banget ngomong sekali. Jam 6, berhenti. Ini tidak terlalu nyinggungnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan sholawat insya Allah kita terhindar dari berbuat maksiat. Amin. Oi Bapak Ibu, ternyata berbuat maksiat itu membuat otak jadi mumet. Maka kata fuqaha, orang fikih, yang namanya maksiat itu mendatangkan ketidaktenangan. Apa itu dosa? Ma'aka fi sadrika wa karihta ayyan tali 'alaihin nas. Ketika kamu ada berbuat sesuatu dan kamu tidak suka perbuatan itu diketahui orang lain, maka itu adalah berarti dosa. Nah, contoh saja jauh-jauh, duit jatuh 50.000 di tengah jalan, kita ambil, cobalah mulai nanti, hatinya tak tenang. Mana orang yang 1 triliun itu, mudah-mudahan cepat mati juga rombongan itu, amin. Akulah imamnya juga ada itu. Maka kemarin saya nonton di TV, ya Allah, ada orang diperkirakan nak maling sayur, nak maling, belum maling, digebuki orang rame sekampung itu, masih hidup, dikubur hidup-hidup. Maksud aku jangan yang itu, bukan boleh, tapi kurang bagus, cuma untuk pada bayi sayur untuk dia makan. Kalau nanti gebuk-gebuk no yang 1 triliun itu, dia dibalikkan, dibagi-bagi ke lorong kan lemak gitu kan. Senang dan aku menonton kemarin ada di TV juga, Jaksa Agung mempertimbangkan akan tembak mati aja yang koruptor besar-besar. Bagus, udah rutin.
Cuma sebelum tembak ya bagi-bagi dulu. Ini orang maling hanya untuk makan, cari lauk, cari sayur. Padahal dia maling itu karena duit yang dimaling oleh yang banyak-banyak itu tidak sampai dengan dia. Nah, aku lagi cana marah aku. Dan aku malu masalahnya. Kemarin saya lihat itu ada yang koruptor itu ternyata orang Medan juga. Batu bara marganya. Yang Menteri Sosial kata aku itu kopi dia menguji. Ngomong kita makmur. Kau yang lemah kata kawan orang tempat kami berjemur katanya. Mereka orang kopi semakin bertambah pendapatan. Apa nih? Kapan ngomong untuk rakyat? Rakyat itu cuma alamatnya baik bapak. Rakyat yang mana? Itulah rakyat yang maksudnya tinggal. Nah bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga insya Allah kita terhindar dari perbuatan maksiat pula, amin. Maksiat itu mohon maaf ibu, bukan maksiat itu cuma pacaran. Maksiat itu bukan hanya cuma sekedar apa namanya itu sekedar zina. Maksiat itu pekerjaan yang tak disukai oleh Allah, karena namanya maka insya Allah dengan ingat Rasulullah kita malu berbuat maksiat. Tak mungkin kita sambil sholawat sambil berbuat maksiat. Sudah disurvei di Palembang ini. Takati orang maling sambil sholawatan. Salatullah, salatullah sambil nangkap sapi. Atau disebutkan nama bos maling itu ngomong, saudara-saudara, sebelum kita adakan penangkapan sapi malam hari ini, mari kita sholawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah percaya jalanlah ke tempat-tempat yang mohon maaf yang biasa orang berbuat lah, seperti di BKB dulu kan. Lanang begini nak jaga sama-sama dan pegangan tangannya. Mana ada? Kalau dia masih pegangan tangan, tak mungkin dia. Kalau dia sholawatan, tak mungkin pegangan tangan yang bukan murid. Ya. Tak mungkin orang sambil berjudi sambil sholawat. Salatullah sambil bang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin. Kalau dia masih ingat dengan Rasulullah, mungkin dia buang-buang waktu. Betul? Ini orang-orang yang bagus-bagus. Kenapa bagus Ustaz? Karena sedang di masjid. Di luar masjid tak tahu. Banyak juga pengajian itu namanya pengajian tomat. Waktu ngaji bertaubat balik ke rumah kuman banyak. Kadang-kadang di masjid cahaya subhanallah subhanallah. Baru sampai ke rumah terlambat sedikit istrinya buka pintu. Buku dirinya. Mana suami kasar dengan bini? Itu kalau ada suami galak kasar dengan bini, catat itu. Apalagi melawan dengan bini itu banci. Berarti rumah itu LGBT. Laki gila bini tolol. Istri harus disayangi, suami harus dihormati. Ini banyak juga lanang-lanang ini cak melawan di luar. Kapan balik ke rumah kena tabuk oleh bini. Puasnya di belakang itu. Banyak yang begitu, bukan di sini tempat lain. Di sini mudah-mudahan tidak terlalu jauh berbeda dengan tempat lain. Saudara, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas yang terakhir, siapa yang berselawat dengan Rasulullah insya Allah dapat syafaat pada hari kiamat. Amin. Amin. Ya Allah, 5 poin ini sajalah. Semoga tidak ragu-ragu kita memperbanyak semangat untuk selalu ingat dengan Rasulullah melalui sholawat ya. Kalau sudah insya Allah selalu ingat dan dekat, maka akan kita punya keinginan untuk mengikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kita disuruh untuk mengikuti tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi yang menolong Bapak. Kalau udah percaya dia ada COVID ini, baru dibilang COVID baik, tak kata lagi yang ngurusi. Hatta anaknya pun kadang-kadang mbahnya yang mati, bukan dia lagi yang ngurusi. Ngaku takut mati nanti. Padahal namanya apapun penyakit, sepakatlah bapak-bapak. Kata dokter-dokter itu kalau orang sudah mati tak menular lagi penyakit itu, kecuali kalau yang mati itu batuk lagi.
Dan kalau ada mayit kamu dengarkan batu, larilah secepat-cepat. Jangan udah kira-kira apa ini? Alangkah yang kita diumumkan. Orang tua kita nih ya, anak-anak kandung kita nih mati ditelakan lah. Nanti katanya menular penyakit. Ya Allah. Kalau orang sudah mati kan mati gak juga ikut penyakit itu. Ya kan? Masya Allah. Tapi karena kebodohan kita, ayo coba kita lihat. Baru sakit yang ngurusi. Nonton kan di WA kan? Ada yang ngirimkan dengan saya. Orang mati diurusi oleh rombongan yang pakaian astronot itu. Nah, sebulan tak jalan bulan. Akhirnya cuma ngurusi gitu lah. Yang satu pakai sholat mayit ini 6 orang. Pimpinannya itu pakai ruku, pakai sujud pula di mana sholat mayit. Dilihatnya imamnya cuma itu, makmumnya melopor yang 5 orang itu pakai ruku, pakai sujud di mana. Itu namanya sholat mayit yang kurang sesendok itu. Sedih Bapak Ibu. Kita baru di dunia saja sudah begitu. Nanti bagaimana pada hari kiamat? Hatta Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat dengan umatnya. Yang bisa memberikan syafaat siapa? Allahu Akbar. Makanya kebangetan kalau kita ini cuma sekedar sholawat malas. Ya. Padahal dengan sholawat itu jadi kita ingat dengan Rasul. Saya dulu kalau mau ceramah awal-awal dulu masa 90-an, kapan saya ceramah menghadapi besar saya anggap, apalagi dulu di zaman Soeharto itu kan, pakaian kalau untuk hati paling tidak pakai safari. Bukan Cak Jokowi sekarang itu pakai biar ini mudah. Nah, maksud saya itu resmi-resmi ini saya lihat dulu formal di depan tentara. Seram dulu. Tapi kalau kita sudah, saya bacakan sholawat cat 3 kali, saudara, cat tiang galuh udah cuma gitu. Ada yang cat tiang, ada cakar alom lah. Makanya dengan sholawat itu tak usah ragu-ragu, ya. Insya Allah dengan sholawat itu kita pasti diberikan oleh Allah kemuliaan. Kenapa? Karena Allah sendiri bersholawat dengan Rasul. Innallaha wa malaikatahu. Jadi Allah wa malaikatahu, artinya Allah dan malaikat berselawat. Jadi baru jadi RT kadang-kadang gengsinya tinggi, ada yang menghargai. Bukan RT di sini. Aku mau lihat ketua masjid disuruh selawatan, ya Nabi salam alaika, cak jahim itu, ya Nabi salam, cak malunya nih gitu. Aku dia gitu dibanding Rasul. Cak merasa hebat kayak begini. Aku bapaknya muda-muda, nah bapak-bapak yang muda ditabung oleh malaikat Israel mati. Lihat, saya belajar kemarin dengan Pak Herman Delu. Apa beliau bilang ketika Nanda Perca meninggal, bang katanya Ustaz, aku baru tahu, sadar juga saya sekarang, kalau untuk sementara ini sebenarnya saya ini alhamdulillah nomor 1 di Sumatera Selatan ini. Tapi semua dokter-dokter sudah berbuat maksimal semua ini. Ternyata memang kalau malaikat Israel sudah datang, tak baca dan ditolak. Nah, itu loh dibilang. Aduh, baru RT RW dan cetak wani. Kan ditambah tadi kan cuma sekarang melok RW kan. Camat deh. Apa? Gubernur ngomong itu. Elah. Almarhumah itu ananda kita itu sedang DPR, ya kan? DPR di pusat sana, bukan di Teluk Selapan. Apa maksudnya itu? Maunya saya begitulah hidup manusia ini. Kita jangan karena jabatan, jangan karena harta, karena ini merasa terkenal tak mati lagi. Aku diu Ustaz Zainuddin MZ, 1 juta umat masih meninggal. Apalagi hasibuan 100.000 umat. Jangan ketawa dulu. Apalagi bapak yang terkati umat ini. Allahu Akbar. Membuat kita baca kita dengar.
Yang bisa memberikan syafaat nanti hanya Rasulullah. Maka kata Rasulullah dalam satu potong hadis mengakhiri tausiah ini, apa kata beliau? La ardo ayyuhid min ummati finnar. Aku tak ridho kalau melihat umatku nanti ada yang masuk dalam neraka. Bapak, begitu sayangnya Rasul kita dengan kita. Belum tahu bagaimana perjuangan Rasul kita. Belum ada apa-apanya perjuangan kita, apalagi para ustadz ini. Apalagi Ustadz Asibuan dengan Ustadz Safari itu. Masya Allah, apa maksud saya? Enggak ada perjuangan kita dibanding dengan Rasul kita. Kemarin memang nangis saya melihat bagaimana beratnya perjuangan HRS itu. Tapi aku teringat, aku dulu kan nggak ngerti istilah di boykot, di ini sebelum paham dia. Sekarang kuliah ada contoh-contoh. Nabi kita 3 tahun tak boleh ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy berhubungan. Maka tak ada lagi yang masuk makanan mereka. Sampai yang dimakan cuma daun-daunan. Kalau kita ini paling daun di kayu. Kita baru datang ceramah lama ini disiapkan udah. Minumannya oke-oce. Punya aku dewe ini. Lah maksudnya silakan aja namakan aku baik bapak-bapak terserah. Minumannya oke-oce itu maksud aku. Ini dulu gawe aku sebenarnya dengan Pak Sandi. Sandi. Kau tak sadar dengan Sandi. Sandi Uno menteri kita itu. Dulu sama-sama. Sekarang dia belum di atas. Kita jadi main terus. Karena saya tidak tadi makmur itu dia lemah, kita berjemur. Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kita datang siap kursi. Lemah kursi. Biasanya kursi plastik aku pernah sekali rokok batal isi. Baca di masjid itu cuma itu ada di ngapok gitu. Aku kalau sholat ceramah subuh begini aku lebih senang duduk baik-baik biar kita santai. Jadi kita jangan kalah kan, jamaah juga nyender juga ya kita nyender. Ini anda mandi kita mandi orang mengkalu. Bapak Ibu subhanallah, kita enak ceramah sudah disiapkan mie, sudah disiapkan ini jamaah sudah datang. Nabi Muhammad, Nabi kita yang kita ingat sekarang ini perjuangannya berat ya. Tapi dia 22 tahun beliau alhamdulillah dunia disentuh Islam semuanya. Alhamdulillah. Sekarang dihitung umat Nabi Muhammad atau yang Islam sekarang ada yang prediksikan mensurvei sekitar 1,7 M di dunia sekarang. Alhamdulillah. Nah, begitulah Bapak Ibu yang saya hormati dan rahmati Allah. Begitu beratnya perjuangan Rasulullah, tapi beliau memikirkan kita. Nanti hari kiamat yang bisa memberikan syafaat itu hanya beliau. Laki dengan bini, saudara SDM, selamatkan diri masing-masing. Belum mati bayar sudah mayit itu. Kadang-kadang lanang-lanang itu agak kasar juga dengan bininya. Dia masih hidup, bininya mati. Tolong bapak-bapak yang jadi imam. Mohon maaf Ustaz, aku belum baca, belum siap. Ustaz bayang imam. Tak mati kalau mak kau, bini kau waktu hidup kau yang mati sudah mati kau serahkan dengan aku. Dalam hati bayu, dalam hati. Tak mungkin aku mau menghidupkan gila aku ini. Nah ini untuk menyadarkan ibu-ibu yang masih hidup suaminya, paling tidak mau mengelak kaki dengan suaminya. Kak, kira-kira kaki kalau aku mati, kau siap tak ngimami aku sholat mayit? Itu dong ngomong dengan laki. Cah ibu-ibu kemarin bagus itu. Setiap hari dia mulai latihan baca yasin. Kaget laki. Aku baca yasin terus deh kan. Latihan buat bapak kalau mati. Nah, itu kelihatan canda tapi kan serius. Daripada bininya terbaca yasin nanti yasin baca tahu sambungan juga. Harus punya persiapan. Saya sering bilang hidup ini tidak bisa ucap-ucap. Nak pakai manajemen niat. Hidup ini direncanakan sampai kepada husnul khotimah harus direncanakan. Maka kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan sudah. Kita latihan terus supaya Islam. Ke masjid, siapa tahu nanti matinya di masjid. Ya dah. Kalau baca kan.
Kita baik-baik dengan sedekah tadi. Siapa tahu sedang ngasih begini mati. Katanya dikasih. Oh ya jadi katanya. Kalau rezeki itu kemana pun pasti dapat. Tapi kalau bukan rezeki tidak dapat. Ente umpamanya masuk ATM. Assalamualaikum. Ya tunggulah ya. Kau masuk ke ATM, ku kirim cara transfer ya. Iya. Kau pas masuk apa itu? Ke ATM mati lampu. Tak dapat. Tapi kalau rezeki kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita sedang jalan-jalan bertemu di jalan lagi itu. Pengalaman aku macam itu. Kadang-kadang di pasar, nah bisa kasih dua. Iya Pak, bisa sekedar nampai budak-budak. Nah masuklah tangan dari kartu aku. Bahasa Arabnya al-loka. Kalau tangan orang baik masukkan, bahasa Arabnya al-loka. Tapi kalau tangan orang jahat atau orang nakal masukkan, namanya al-bala. Al-bala was-sarab. Artinya membuat bala nambah sarot. Makanya ini kita kalau baca kita ini kan seperti tawon itu dimanapun membawa manfaat, betul lah ya. Sampai diminum orang jadi mati itu. Jangan jadi ulat bulu baru kita berikan uang. Betul. Pokoknya tidak pernah menguntungkan ya. Ini orang dihindari terus. Nauzubillah min dzalik. Oke, saya kira cukup yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita nanti ya Allah berikan kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah kita tanya jawab karena waktu habis. Maka kadang-kadang itulah kasih waktu tanya jawab. Tapi kadang-kadang aku harus ya. Kata jamaah lemah, kata jadi Ustaz cuma mengubah kami mendengarkan. Oh iya kau bilang mau mengubah, kau bilang aku lemah. Leler ini. Tapi tidak apa-apa, aku kasih satu orang baik. Kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan, atau ada usulan tidak apa-apa. Betul. Ya, maksudnya saya minum dulu. Ada kira-kira yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, atau mau ditanyakan yang lain? Silakan. Cukup? Cukup? Ya, aku tahu cukup itu. Pertama memanglah sudah pahamnya, atau yang kedua tak tahu apa yang ditanya saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah cukup ramai hari ini karena memang jamaahnya juga ramai, yang hadir juga ada yang belum tambah. Kami kadang-kadang berkumpul juga dengan rombongan lain, ada rombongan yang lain berbaikan semua. Kemarin alhamdulillah penuh, mesti sampai keluar. Tapi permasalahannya memang ramai yang hadir, yang kedua mestinya kecil. Yang ini pas, ya. Pas namanya kalau tanya orang di luar ramai yang tadi, oh satu masjidnya, nah itu, kenapa penuh kalau di dinding Inggris kalau. Aku tidak terpikir tadi kalau umpamanya dulu kalau tak kata rombongan berjuang kemakmuran masjid budak-budak ini, anak-anak ini, aku bilang ceramah aku ini lah dinding galon. Mestinya kalau ini cara duduknya Bapak Ibu, penceramah calonnya di sini. Jadi calon di rumah jangan kalau yang masih mampu duduk tidak bisa. Tapi memang itulah yang namanya kalau sudah umur nggak baca di bawah. Nggak baca. Pertama uban, yang kedua tentunya ya cara duduk tadi. Kalau sudah duduk mulai sekaki dijunjung, ya itu petanda itu. Ya petanda umur maksudnya. Apa jadi bohong? Kedua kalau sudah duduk kita baca lama-lama lagi ini itu bahasa Arab al-farah. Tapi mudah-mudahan sehat, amin. Yang penting sehat dan insya Allah tetap istiqomah beribadah. Ya. Selalu minta dengan Allah setiap hari. Ya Allah pelihara dan berkahi, pelihara dan berkahi. Ya deh, dipelihara dan